Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ke-12 ya. Sebelum presentasi di pertemuan 13 dan 14, pertemuan di materi terakhir ini kita bicara tentang strategi perusahaan. Nah, manajemen salah satunya adalah konsentrasinya di manajemen strategi, walaupun di Universitas Muhammadiyah Surabaya, di universitas kita, konsentrasi hanya tiga, yaitu keuangan, pemasaran, dan SDM. Tetapi ilmu manajemen juga membahas tentang ilmu strategi. Oleh karena itu, teman-teman ada mata kuliah manajemen strategi. Ini fungsinya untuk pencapaian bisnis. Visi, misi, strategi pencapaian, belajar brand scorecard, ya, dan bagaimana mengevaluasi kinerja. Salah satunya adalah salah satu ilmu di manajemen strategi. Dalam bisnis ya, yang dinamakan keberuntungan itu ketika kesempatan dan persiapan ya, preparation itu ketemu ya. Jadi kalau misalnya kita sukses, misalnya dalam apa namanya bekerja atau melamar pekerjaan misal di Bank Indonesia, kita akan keterima di Bank Indonesia ketika memenuhi syarat-syarat tersebut. Dan syarat-syarat tersebut butuh persiapan. Ini sebagai contoh saja. Misalnya di lamaran Bank Indonesia itu nanti teman-teman kalau misalnya melamar pasti ada syarat-syaratnya dari umur, dari minimal TOEFL harus misalnya 500, terus punya kemampuan organisasi, terus pernah ikut kejuaraan-kejuaraan, terutama di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir butuh syarat IPK. Ya. Jika syarat IPK-nya misalnya minimal 3,25 atau 3,5, kalau kita tidak menyiapkan preparation-nya, persiapannya baik tentu saja tidak bisa untuk mengajukan, itu belum ikut tes ya, mengajukan. Makanya orang-orang yang dinamakan beruntung ketika misalnya diterima di Bank Indonesia, di Chevron, di Pertamina, atau di CPNS sekalipun, ya itu pasti butuh persiapan. Dan tidak bisa ujuk-ujuk atau secara singkat tanpa persiapan. Makanya orang beruntung itu bisa menempatkan persiapan itu hal yang utama. Karena opportunity, kesempatan-kesempatan itu pasti ada. Dalam bisnis pun begitu. Bisnis itu pasti ada peluang dan tantangan. Peluang ini mesti ada dan tantangan itu mesti ada. Jadi kita mengambil peluang itu karena kita sudah siap. Misalnya kalau saya di bagian properti, kita harus siap ini tentang land bank, terus persiapan pembangunan rumah, karena ada kuota subsidi, rumah subsidi ditambah menjadi 150.000. Kalau misalnya kuota subsidi itu ditambah, kuenya ditambah, kita tidak akan tetap ngambil bisa kuenya rumah subsidi tanpa ada persiapan tanah dan pembangunan rumah. Ya gitu ya. Jadi kalau bisa kita targetnya dalam 1 tahun ini 300 rumah, otomatis paling enggak dalam uh, anggaplah 10 bulan ya. Kita mulai di bulan Februari dan terakhirnya itu di bulan November gitu ya. Anggap Januari sama Desember tidak ada akad. Berarti butuh 30 rumah siap akad. Dan 30 rumah lagi untuk bulan berikutnya. Paling nggak menyiapkan sekitar 50 rumah yang siap bangun. Nah, tanpa ada persiapan tersebut, tentu saja mustahil kita bisa mencapai target tersebut. Itulah strategi. Jadi, bicara tentang beruntung, bicara tentang sukses, bicara tentang pencapaian target, butuh persiapan, butuh alat ukur pencapaian kinerja. Itu yang dinamakan
strategi bisnis. Jadi kita butuh alat ukur pencapaian kinerja, itulah yang dinamakan strategi bisnis. Dan persiapan butuh untuk pencapaian tersebut. Nah, strategi juga belajar tentang pesaing. Jadi di Five Force-nya Porter ya, pesaing itu bukan sesama jenis makanan saja. Ini kalau di bidang kuliner. Pesaing itu ada 5 lainnya, gitu ya. Jadi yang dinamakan pesaing bukan hanya saya jualan pecel, depan saya jualan pecel, itu pesaing. Ya itu betul pesaing. Tetapi ada 5 pesaing lainnya, gitu ya, yang teman-teman harus paham kalau bicara tentang strategi. Yang pertama, pesaing tradisional. Ini yang tadi saya sudah jelaskan. Saya jualan pecel, di depan jualan pecel. Jadi produk yang sama itu namanya pesaing tradisional. Itu sama persis ya, hanya mungkin beda rasa, beda kualitas, beda harga. Nah, itu sama-sama produknya. Tetapi ada produk substitusi itu juga pesaing. Produk substitusi itu contoh misalnya saya jualan pecel, depan jualan rawon. Biasanya pembeli kalau sudah beli rawon di depan, itu nggak mungkin beli pecel ke saya. Nah, itu substitusi. Sama misalnya ketika saya jualan teh poci gitu ya, teh. Nah, sebelah saya jualan kopi kenangan. Ketika beli kopi kenangan, ya nggak mungkin beli teh poci gitu ya. Nah, ini substitusi, ini juga pesaing. Semakin banyak produk substitusi, ya, itu juga sebagai pesaing kita. Yang ketiga adalah kekuatan pemasok. Nah, kekuatan pemasok ini juga pesaing kita. Nah, kekuatan pemasok itu uh, ketika misalnya kita jualan pecel. Nah, rupanya kita tidak ahli dalam membuat bumbu pecel. Bumbu pecelnya kita beli. Kita beli dari perusahaan atau seseorang. Nah, enaknya pecel itu dari bumbunya. Nah, ketika misalnya pemasoknya libur, nah contohnya liburan panjang ini gitu ya, misalnya 2 minggu libur gitu ya, apa yang terjadi kita nggak bisa jualan 2 minggu karena kita nggak punya bumbu pecelnya. Otomatis kekuatan pemasok ini mempengaruhi dari bisnis kita. Yang berikutnya lagi, saya contoh misalnya. Misalnya pemasoknya adalah pemilik rumah atau sewa ya. Misalnya kita sewa di suatu rumah jualan bakso. Baksonya rame gitu ya. Nah, ketika rame jalan 1 tahun, kita mau perpanjang nggak boleh sama pemiliknya. Katanya mau dipakai bisnis. Akhirnya kita pindah lagi tempatnya. Nah, tiba-tiba yang milik rumah ya itu jualan bakso juga gitu ya. Dan tempat kita itu dulunya ramai itu, nah yang punya rumah bisa bikin bakso yang mirip dengan kita dengan rasa yang sama. Otomatis ya pemasok ya pesaing juga gitu ya. Yang dimana di sini adalah penyewa dari ruko atau tempat usaha itu juga pesaing ya. Makanya kita bicara tentang bisnis juga memperhitungkan tempat kelanggengan dari usaha. Yang keempat adalah kekuatan pembeli, isu-isu boykot. Nah, ini juga mempengaruhi ya. Jadi ketika misalnya kemarin negara Prancis itu presidennya uh, melakukan penghinaan gitu ya, berkenaan tentang agama. Nah, apa yang dilakukan oleh umat muslim pada saat itu ya? Akhirnya melakukan isu boykot, yaitu produk-produk Prancis. Nah, ketika melakukan ini otomatis perusahaan yang berbendera Prancis semuanya di seluruh dunia akan terancam isu boykot di tempat-tempat yang dimana mayoritas muslim. Ini juga bahaya. Makanya kita bisa harus uh,
dalam perusahaan itu juga melakukan CSR ya, Corporate Social Responsibility, agar masyarakat percaya kepada kita, melihat kita citra perusahaannya menjadi baik. Terus yang kedua, kita juga komunikasi dengan masyarakatnya juga harus baik. Jangan sampai salah salah ucap, nanti maksudnya beda. Di Indonesia juga pernah itu Sari Roti juga pernah sempat kena isu boykot ya. Terus yang kelima ada pendatang baru. Jangan mengira produk kita sempurna terus nggak ada pendatang baru. Hampir tiap tahun pasti ada pendatang baru pebisnis. Pecel kita enak, tahun depan pasti ada. Atau bulan ini juga mungkin ada yang jualan pecel. Rasanya enak, mungkin sistemnya dirubah. Atau tempatnya lebih bersih dan sebagainya. Maka dari itu kita harus bisa juga continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Kalau Jepang namanya Kaizen. Nah, ini pesaing-pesaing kita yang membuat kita harusnya tumbuh, bukan takut dalam berbisnis. Strategi adalah kumpulan dari hubungan sebab akibat. Kita melakukan apa, pasti akibatnya apa. Kita membuat sistem otomatis perusahaan kita bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau kita tidak membuat sistem yang baik, otomatis nanti akibatnya ya kita akan terus-menerus disibukkan terhadap hal-hal teknis. Sebagai pebisnis harusnya berpikirnya uh, jangka panjang ya, atau ekspansi. Tidak berurusan dengan teknis. Teknis itu kalau bisa sudah selesai di karyawan atau di manajer. Makanya kita harus bisa membuat sistem, memperbaiki sistem terus-menerus. Dan ketika misalnya kita melakukan ekspansi, itu juga sebab, nanti akibatnya adalah omset kita meningkat. Jadi inilah strategi kumpulan dari hubungan sebab akibat. Strategi adalah rangkaian dari logikanya, sebab akibat. Pembentukan dan pencapaian visi. Jadi visi itu gambaran akhir yang ingin diraih di perusahaan itu apa. Visi itu biasanya jangka panjang ya, 25 tahun ke depan. Jadi seorang pebisnis, seorang yang visioner, dia tahu 25 tahun ke depan tuh ingin jadi apa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang umurnya misalnya 20 tahun, 25 tahun itu ingin menjadi apa? Itu visioner. Orang yang visioner itu biasanya karirnya bagus, bisnisnya juga bagus. Dan lebih sukses daripada orang yang tidak punya target, tidak punya tujuan, ya, tidak punya visi, dia pasti terombang-ambing karena dia tidak punya tujuan. Maka dari itu, hal yang terpenting dalam bisnis yaitu dia harus tahu pencapaian akhirnya. Itu yang membuat semangat. Contoh, visi kedai kopi menjadi jaringan kedai kopi kelas nasional. Ya. Nah, ini bagus ya kalau dari segi teks ya. Tapi kalau dari segi keuangan nggak bagus, nggak jelas. Tolong diperjelas lagi, kedai kopi kelas nasional tuh berapa sih asetnya? Nah, ditulis tuh menjadi perusahaan beraset 1 triliun gitu. Misalnya di tahun berapa. Teman-teman harus bisa membuat visi yang kata-kata menjadi nilai, aset, omset, dan sebagainya. Dan kalau menurut saya, pilih yang yang nilainya jelas gitu ya. Misalnya 140 gitu ya. 1 triliun di 2040. 140 diingat oleh semuanya nanti. Mudah diingat dan nilai angka itu jauh lebih menggairahkan mencapai target tersebut. Nah ini, kelola mina laut juga seperti itu ya. Mulai dari ikan teri, jualan ikan teri, menjadi luar biasa produknya banyak ya. Lebih dari 50 perusahaan membuat sebuah produk-produk di seafood.
Nah, teman-teman juga gitu kalau misalnya pengen visi kedai kopi itu ya. Punya kedai kopi modalnya 250 juta. Saya harus tumbuh berapa persen selama 25 tahun. Kalau saya tumbuh tiap tahun 10%, aset saya akan menjadi 2,7 miliar pada tahun, misalnya kalau sekarang 2020, berarti di 2045 itu aset saya akan naik menjadi 2,7 miliar. Kalau saya naik 20% pertumbuhannya, aset saya menjadi 23,85 miliar. Kalau saya tumbuh 30%, menjadi 176 miliar. Jadi kalau misalnya saya tumbuh 40%, menjadi 1,124 triliun. Nah, kalau kita targetnya 1 triliun untuk kelas nasional, berarti kita habis-habisan bagaimana tumbuh 40% dalam 1 tahun. Nah, 40% itu nanti dibagi 12 bulan. Kalau 10 bulan itu 4%. Berarti tiap bulan harus tumbuh 3-4% ketika kita ingin mencapai aset 1 triliun gitu ya, 3%. Jadi kalau misalnya 100 juta gitu ya, aset kita harus naik menjadi 104 juta tiap bulan. Jadi naik 4 juta. Berarti penjualannya itu harus bagus untuk dapetin laba 4 juta itu. Gitu ya. Nah, kelola minyak laut juga seperti itu tahun 97 ya, mendirikannya. Modalnya 300 juta. Asetnya sekarang lebih dari 7 triliun. Dan tumbuhnya otomatis ya bisa lebih dari 50%. Kalau misalnya perusahaannya masih kecil, itu tumbuh signifikan bisa ya. Tapi kalau sudah triliunan, nah naikin 1 triliun berarti kan 10%-nya harus naikin 100 miliar, berat gitu. Tapi kalau misalnya 100 juta menjadi 110 juta, 10 juta itu relatif lebih mudah daripada harus menaikkan 100 miliar. Makanya perusahaan kecil itu lebih cepat tumbuhnya seharusnya. Oke, peta strateginya dibuat gitu ya. Ini misalnya perusahaan kelas nasional, kalau ini misalnya 20 tahunan gitu ya. 2040, kalau misalnya tadi 2045 ya. Tulis 2045. Asetnya lebih besar daripada 1 triliun. Pertumbuhannya harus mencapai 40% setahun. Caranya gimana? Kita harus membangun merek. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita membangun merek yang kuat? Butuh modal berapa untuk mendapatkan merek yang kuat? Terus bikin sistem, salah satu sistem akuntansi. Terus yang berikutnya, beri karyawan semangat itu. Kasih bonus, bikin sistem remunerasi atau penggajian yang bagus. Sehingga karyawan semangat untuk bisa meraih tersebut. Dan poti strategik perusahaan ya, ini sudah saya jelaskan bahwa perusahaan yang bagus ya, yang tumbuh itu harus perusahaan bintang. Perusahaan bintang di mana cash use investment, investasinya yang ke Y itu yang ke atas itu tinggi dan juga bisa mendapatkan cash generation atau labanya juga tinggi. Kalau laba tinggi, investasi tinggi, ini adalah perusahaan bintang. Tapi sebaliknya, kalau misalnya labanya tinggi, tetapi investasinya rendah, itu namanya cash flow, sapi perah, gitu ya. Nah, bisnis kita harus berbasis corporate, perusahaan. Maka lakukanlah korporatisasi. Ya, korporatisasi adalah yang dimana perusahaan itu terus-menerus membesar, gitu ya, dan maju, gitu ya. Perusahaan besutan seorang entrepreneur pada awalnya juga semuanya single fighter yang jalanin sendiri ya. Cirinya bermodel personal.
jadi pribadi, baik pada proses pengambilan keputusan maupun secara aset. Jadi asetnya masih milik sendiri gitu ya, pengambilan keputusannya sendiri. Kemarin ada yang mengatakan, Pak, gimana bikin bisnis plan-nya? Nah, kita karena di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen dan Akuntansi itu berbasisnya corporate perusahaan, diharapkan teman-teman juga bisnis plan yang berbasis corporate ya. Ada badan hukumnya dan sebagainya. Karena kita di sana, Pak, apa boleh Pak kita bisnis pribadi? Boleh. Tetapi bisnis pribadi itu harus kita kembangkan menjadi corporate dan menjadi PT. Bukan tanpa badan hukum, tetap menggunakan badan hukum ke depannya. Karena tidak mungkin kalau kita pengen ekspansi antar kota saja, pasti tiap kota dan kabupaten membutuhkan namanya eh, apa syarat-syarat untuk bisa memenuhi itu. Jadi ada peraturan tiap daerah yang berkenaan tentang eh, perusahaan. Dan daerah itu butuh namanya retribusi, pajak dan sebagainya. Nah, agar bisnis kita aman ya kita harus legal. Itu kepentingannya. Nah, setelah bisnis kuat ada dua kemungkinan. Bertahan menjadi personal atau melakukan korporisasi, melakukan proses korporat ya. Model personal menghasilkan harta warisan bagi anak-anak. Jadi kalau kita bisnis untuk pribadi ya hasilnya ya cuma sebagai harta warisan gitu ya. Sedangkan proses korporisasi menghasilkan karya abadi bermanfaat bagi sesama dari generasi ke generasi. Anak-anak cukup diwarisi sahamnya saja. Seperti kayak L'Oreal, terus ya yang perusahaan-perusahaan kelas dunia itu General Electric, ya. Terus apa namanya eh, Nestle gitu ya, itu perusahaan-perusahaan kelas dunia. L'Oreal pemiliknya meninggal, anaknya tetap menjadi kaya karena sahamnya 40% masih dikelola oleh keluarga dan perusahaannya dikelola oleh profesional gitu ya. Jadi walaupun dari ahli waris tidak punya pelanjut, perusahaan akan tetap bisa jalan karena sistemnya sudah terbentuk. Untuk maju, entrepreneur dan karyawannya harus melakukan korporisasi. Korporisasi itu adalah aset atas nama badan hukum PT. Harus dibuat perusahaan ya. Sistemnya manajemennya kuat, ada legalitas, dan pajak sesuai realisasi, dan sebagainya. Dan nilai perusahaannya terus tumbuh dari waktu ke waktu. Nah, ini juga yang dilakukan oleh kelola minyak laut ya. Dan ketika kita melakukan branding, kita juga harus bikin roadmap. Roadmap itu adalah peta jalan, langkah-langkah agar brand kita kuat. Dulu Primastar ya, dikenal sebagai merek kepiting di Amerika Serikat ya. Nah, hingga kini tulisan Crab-nya itu lebih besar daripada Primastar. Nah, Primastar itu logo dan brand ya, sedangkan Crab itu ya isinya, yaitu kepiting ya. Nah, awal-awal ya, di langkah pertama memang kita memperbesar crab-nya, kepitingnya. Logonya kecil. Sama kalau kita misalnya jualan bebek, bebeknya dibesarin. Gitu ya. Tapi kalau misalnya mereknya sudah kuat gitu ya, misalnya Sinjai, ya bebeknya nggak perlu ditonjolin, ya Sinjainya saja yang ditonjolin. Logonya saja udah pasti ngerti bahwa itu produk bebek. Atau Starbucks, kopi ya. Awalnya pasti akan nulisnya kopi, warung kopi, atau lambangnya kopi gitu ya. Tapi lama-lama ketika logonya lebih kuat daripada produknya, otomatis ya berubah, menonjolkan brandnya, menonjolkan logonya saja. Nah, ini langkah 2, Primastar sama besar dengan Crab. Langkah ketiga, Primastar lebih menonjol dari Crab. Langkah 4, brand extension. Produk ya, dari Primastar untuk produksi food line. Brand extension itu
Kalau misalnya brandnya sudah kuat, bisa tuh diangkat seafood lainnya. Jadi ketika crab ini sudah kuat ya, kita bisa apa namanya brand extension, diberikan ekstensi kepada produk lain. Contohnya mie sedap ya dari Wings Food. Ketika mie sedap sedap itu terkenal ya, di brand extension sama Wings Food menjadi kecap sedap gitu ya. Nah, itu brand extension. Jadi brand roadmap 4 langkah ini di atas harus dilakukan dengan marketing riset, dengan penelitian juga. Kalau nanti teman-teman di bagian pemasaran ada namanya riset marketing. Berbasis classical conditional Pavlov. Jadi ini metodenya menggunakan pengkondisian. Pavlov itu adalah penelitinya, yang punya alat dulunya atau yang menciptakan tentang metode classical conditioning gitu ya. Dilakukan terus-menerus. Jadi namanya brand itu ketika harus ada di mindset-nya masyarakat, itu harus dilakukan terus-menerus. Dan ini sebagai CAPEX, Capital Expenditure, pengeluaran modal, PTKML, gitu ya. Jadi harus dibuat broad roadmap, punya peta jalan juga, atau punya tujuan, punya langkah-langkah untuk melakukan investasi, yaitu di brand. Nah, ini brand kuat mengambil semuanya. Nah, Sari Roti ini ya, karena brandnya sudah kuat. Kenapa kuat? Karena kerjasama sama minimarket yang cukup besar ya, jaringannya Alfamart sama Indomaret gitu ya, sehingga mengalahkan brand-brand yang ada di dalam ya kota kita ya. Ada Paulus, ada Ramayana dan sebagainya. Sehingga luar biasa. Ini roti, jualan roti aja tahun 2015 omsetnya 1 triliun. Nah, ini merupakan flyer-flyer dari SNF Consulting ya, konsultan manajemen. Tiap harinya dibahas tentang kasus-kasus manajemen dan bisnis. Teman-teman kalau misalnya mengikuti ini, sama saja belajar manajemen tiap harinya dengan kasus-kasus terbaru. Seperti itu. Oleh karena itu, ada tugas ya, strategi bisnis ya. Jadi melakukan like ya di Facebooknya SNF Consulting dengan judul buku Anda Jago Kandang atau Kelas Dunia. Jadi cukup di like aja, nanti teman-teman tiap harinya akan mendapatkan flyer atau tulisan-tulisan berkaitan manajemen dan bisnis. Gitu ya. Sehingga tiap hari teman-teman ada penambahan ilmu berkenaan dengan ilmu manajemen dan studi kasus terbaru di perusahaan-perusahaan kelas dunia. Seperti itu ya. Dan jangan lupa absen di e-learning menjawab diskusi. Ya, diskusinya mengapa sih pengusaha butuh ilmu strategi. Silakan jawab di e-learning, itu merupakan absen di pertemuan ke-12 kita. Saya kira cukup kuliah hari ini ya. Ada tugas, yaitu melakukan like, dan silakan di print screen, dimasukkan ke Word ya. Tuliskan nama sama name, dikumpulkan ke PJMK, nanti secara bersama-sama dikirim ke saya sebagai tugas untuk minggu depan. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.